Shalom kepada kamu semua, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam menjalani hari-hari karunia-Nya. Saya Pendeta Joni Delima kembali menjumpai saudara dalam program Renungan Pagi Penyejuk Iman. Dan saya sangat berharap agar renungan ini akan menjadi motivasi buat saudara semua dalam menjalani hari ini dalam suasana hati penuh sukacita. Tema renungan hari ini adalah penyertaan Tuhan pasti. Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami diteguhkan untuk melangkah menjalani hari ini dengan semangat yang baru, dan percaya bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 31 ayat 5. Demikian, Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sejarah mencatat bahwa apapun upaya manusia untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan keamanan yang sesungguhnya, pada akhirnya menemui kegagalan. Contoh konkret kapal Titanic yang telah dirancang sebagai kapal pesiar modern dan mewah dengan fasilitas pengamanan yang sangat canggih, yang olehnya membuat sang perancangnya Thomas Andrew sesumbar dengan berkata, "Tangan Tuhan sekalipun takkan membuat kapal Titanic tenggelam." Namun kenyataan yang terjadi dalam pelayarannya yang pertama tanggal 10 April 1912, kapal yang disombongkan bahwa tidak akan tenggelam, tiba-tiba menabrak gunung es di Laut Atlantik, lalu terpotong dua dan tenggelam. Tercatat 1.514 orang meninggal, termasuk perancangnya. Demikian juga dengan istana Edinburgh di Skotlandia, yang dibangun untuk memberi rasa aman. Letaknya yang sangat strategis di ketinggian dengan tembok besar yang dapat memberikan perlindungan bagi penduduk kota terhadap para penyerbu. Namun tempat perlindungan yang sulit ditembus itu pun jatuh ke tangan musuh. Tidakkah hal ini mengingatkan kita dengan peristiwa runtuhnya tembok Yeriko? Sebuah kota yang dirancang dengan tembok berlapis yang kokoh, tetapi pada akhirnya runtuh juga. Jadi apapun usaha manusia, bahkan yang terbaik yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan hidup atau untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi dirinya sendiri, sesungguhnya tidak akan pernah berhasil, sebab di luar Tuhan tidak ada perlindungan yang abadi. Firman Tuhan dari Mazmur 31 adalah sebuah doa dari Daud. Dalam Mazmur ini terungkap dengan jelas akan jeritan hati, ratapan dan keluhan dari Daud tentang realita kehidupan yang dialaminya. Dan ia sendiri menyadari bahwa tak ada satupun yang ada dalam dunia ini yang akan memberikan rasa aman dan damai baginya. Karena itu, Daud berseru kepada Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang sesungguhnya. Daud menggambarkan Tuhan sebagai gunung batu. Penggambaran ini menunjukkan realita wilayah Israel yang dikelilingi oleh gunung batu. Dan ketika musuh datang menyerang, maka umat akan berlari mencari perlindungan di balik tebing-tebing gunung yang kokoh itu. Bahkan dalam sejarah perjuangan bangsa Israel untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya, benteng dan sekaligus pertahanan terakhir yang dihancurkan oleh tentara musuh adalah benteng Masada. Saudara-saudaraku, janganlah pernah berpikir bahwa saat kita percaya kepada Tuhan, serta-merta segala persoalan menjadi tuntas. Tidak, saudaraku. Persoalan akan selalu ada dan menjadi tantangan bagi iman kita. Persoalan harus tetap ada untuk menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan topangan kuasa dan kasih Tuhan. Persoalan harus tetap ada untuk menyadarkan kita agar tidak mengandalkan kekuatan dan hikmat kita, namun totalitas hidup kita dipertaruhkan di bawah kemahakuasaan Allah. Masalah harus tetap ada untuk menjadi warning bagi kita agar tidak menyombongkan diri.
Hari-hari kita akan terus diwarnai dengan gumul dan ditandai dengan air mata, agar dengan itu kita datang kepada Tuhan dan memohon belas kasih-Nya setiap saat dalam segala keadaan. Sebab hanya Tuhan yang memiliki kuasa mutlak untuk menentukan masa depan, dan Tuhanlah jaminan yang pasti akan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya saya hendak menegaskan kepada saudara sekalian bahwa Tuhan punya kuasa untuk mengubah segala pergumulanmu menjadi sebuah kemenangan besar jika saudara menjadikan Tuhan sebagai sandaran dan kota perlindungan bagi hidupmu. Percayalah, penyertaan Tuhan itu pasti dan janjinya ya dan amin. Selamat menjalani aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu.